Ini baru jalan berapa meter, tiba-tiba Riko dikagetkan. Salah satu bayi ini merangkak duduk di samping Riko. Riko sampai ketakutan. Mobilnya ini sampai menabrak pembatas jalan. Anehnya, bayi itu nggak hilang-hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raw Rian Agus Widodo. Boom 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, itulah doa saya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih ya kan. Ini kado yang teryoskai sekali ya kan. Karena tepat di tahun baru 2024 ini ya kan. Ini tepat di 100.000 subscribernya Rian Agus Widodo. Terima kasih ya. Matur nuwun banget, saya nggak nyangka perjuangan selama ini ya kan, dari tahun kemarin ya kan sampai sekarang ini tepat di tahun barunya ini pas banget sampai 100.000 subscriber loh. Ya ampun ya, seneng banget. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat seluruh penonton setia saya yang nggak pernah skip iklan. Sebagian dari hasil iklan kita sumbangkan, kita ikut berbagi semuanya. Ini akhirnya kita bisa terus menerus tayang. Ini berkat semuanya teman-teman Raw, teman-temanku ya, teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semua. Saya nggak nyangka loh ya, saya bisa menemani kalian terus-menerus ya. Oke, matur nuwun. Selamat tahun baru, mudah-mudahan keberkahan menyertai kalian semuanya. Amin. Yang lagi punya cita-cita, mudah-mudahan di tahun ini terkabul. Amin. Ya, sukses selalu. Selamat tahun baru. Oke. Nah, ini spesial sekali. Ada sebuah kiriman cerita. Ya, di sini menceritakan ada sepasang pengantin baru yang membeli mobil tua antik. Mereka ini baru jadi pengantin. Setelah itu, karena memang suaminya ini seorang pekerja kantoran, akhirnya membeli sebuah mobil. Mobilnya ini mobil antik tua. Akan tetapi, ternyata mobil tersebut ini mempunyai sejarah yang sangat kelam. Mobil tua antik itu terus-menerus meneror pasangan tersebut hingga nyaris mengakibatkan kematian. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Cerita ini sudah cukup lama, dan dari pengirim cerita ini ngantri lama, dan ini pas banget spesial ditayangkan di tahun baru. Tokoh di sini semua nama tempat disamarkan, jadi udah aman untuk dibawakan. Ada seseorang, kita sebut saja namanya Riko. Dia ini baru saja melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Kita sebut saja namanya Asti. Setelah melangsungkan pernikahan, mereka ini memilih satu rumah agar tidak ikut dengan orang tua. Jadi berpisah nih, misah sama orang tua. Nah, Riko sendiri ya, ini masih mempunyai bapak, ibunya udah meninggal. Riko juga mempunyai adik. Akan tetapi bapak dan adiknya ini tempat tinggalnya nggak bareng sama Riko. Gitu, karena mereka berdua memang sudah berjanji untuk ayo kita mandiri. Gitu. Nah, mereka menempati rumah barunya, kehidupan berjalan dengan normal. Awal-awal ini aman-aman saja. 1 tahun pertama, mereka hidup dengan penuh keharmonisan. Karena Riko sendiri seorang pekerja kantoran, apalagi dia ini harus menggunakan mobil kalau kerja. Sering sekali kalau keluar kota atau apa, ada urusan apa, gitu kan. Nah, ini sering memakai mobil kantor. Akan tetapi, ya, mobil kantor ini sering digunakan juga sama teman-temannya. Jadi kayak nunggu giliran kalau mau make. Riko bingung. Nah, pada suatu ketika bapaknya Riko, ya kan, ini main ke rumahnya Riko dan tanya sama Riko, kamu kenapa kok kayaknya kelihatan pusing? Nggak apa-apa pak. Loh, bapak ini jarang kesini. Kok pas bapak kesini muka kamu kayak gitu? Ada apa sebenarnya? Jadi gini pak, aku ini kan ada urusan-urusan di luar. Nah, sebenarnya sama, mereka juga sama-sama karyawan juga. Akan tetapi selalu berebut mobil. Ketika aku ngomong sama bos kayak meremehkan aku pak. Karena ada beberapa proyek yang aku pegang ini gagal pak. Dan aku ini butuh mobil sebenarnya pak. Ya tapi nantilah sembari jalan, siapa tahu ada rezeki. Nah, bapaknya ini bilang sama Riko, gini aja, bapak kan masih punya tanah. Bapak masih punya tanah, itu kamu jual. Nggak apa-apa.
Kamu jual tanah itu, nanti kalau usahamu udah lancar jalan, nanti adik-adikmu tinggal dikasih bagiannya. Karena itu kan tanah berarti nanti dibagi sama adikmu juga. Gimana? Kalau iya nanti bapak tak ngomong adik-adik. Oh, nanti pak saya rembukan dulu pak. Saya rembukan dulu sama istri. Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian ketika momennya pas, Riko ini ngajak ngobrol istrinya. Dek, bapak kok nawarin seperti ini? Dan sedangkan mas memang butuh mobil. Apalagi mas ini pengen deh, selain untuk kantor, mas pengen ngajak jalan-jalan kamu, keluarga kita, keluarga kamu. Mas pengen kita ini jalan-jalan deh. Putek juga ngurusin urusan-urusan kantor. Nah bapak nawarin seperti ini. Menurut kamu, kira-kira nanti kalau kita udah punya mobil, terus gaji mas ini disisihkan untuk memberikan ke adik-adik mas, kira-kira gimana deh kamu? Karena itu kan tanah bareng-bareng deh. Ya terserah mas sih mas, tapi emang udah butuh banget ya mas mobil. Kita kan masih ada motor mas. Butuh banget sih enggak. Tapi di waktu-waktu momen tertentu yang mas ini harus melakukan pekerjaan, ini mas ini capek untuk berebut sama orang-orang kantor. Sebenarnya kalau mas ini ngegulin sebuah proyek atau apa, mas yakin Pak Bos bakalan ngasih inventaris mobil. Tapi mas gak mau. Tapi mas gak mau untuk menggantungkan hal itu. Nanti yang ada orang-orang pada ngomong dan iri. Singkat cerita nih ya kan, udah ngobrol-ngobrol kayak gitu, dan Asti ini akhirnya mengizinkan, boleh. Akhirnya tanah itu dijual. Tanah bapaknya Riko ini dijual. Berjalannya waktu juga Riko ini sembari nyari mobil. Ini yang pas dengan harga segini, uang segini yang mana ya? Dicarilah di internet. Ketemulah. Ada mobil antik. Mobilnya ini antik, mobil lama, mobil kuno. Tapi memang Riko suka mobil seperti itu. Ngomonglah sama si Asti. Gimana dek kalau mobilnya kayak gini? Terserah kamu mas, aku manut. Nah hingga pada akhirnya dihubungilah penjual mobil itu. Kita sebut saja namanya Pak Joko. Ditelepon. Ini mobilnya masih nggak pak? Dan mesinnya bagaimana? Oh kalau masalah mesin aman. Kalau bapak mau lihat nanti saya kasih alamat. Singkat cerita bapak tersebut ini mengirim alamat. Pada akhirnya, Riko ini izin sama orang kantor. Jadi berangkat ke kantor dan izin. Dia akan membeli mobil kan. Jadi dia izin mungkin bisa 2 hari karena tujuan daerah tersebut ini lumayan jauh. Dan Riko juga udah berpikir gitu kan. Ini aku harus ngajak orang yang tahu akan mesin. Gitu kan. Riko nyari temen yang tahu akan mesin. Kita sebut saja namanya Andi. Gitu kan. Akhirnya meluncurlah Riko. Izin 2 hari nih, nggak berangkat kerja. Meluncur ke kota tersebut. Singkat cerita, sampailah ke tempat Pak Joko. Saat itu juga Pak Joko langsung ngasih tahu, ini Pak mobilnya, monggo silakan dicek. Riko langsung jatuh hati sama mobil antik itu. Ih, bagus banget ini Pak. Iyalah, ini nih. Kalau mau nyoba-nyoba, monggo silakan. Nah, Andi temennya Riko yang tahu mesin, ini juga mengatakan hal seperti itu sama. Wah, ini mesin masih bagus Pak. Ini keren banget ini. Ini udah nggak ada nih. Mobil-mobil kayak gini udah jarang. Mereka nyobain nih mobil tersebut. Setelah itu balik lagi gantian si Riko nyobain. Ternyata emang mobil itu enak, masih enak. Nah setelah mendapatkan mobil tersebut, ini udah dibayar segala macam, bukti pelunasan bla 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 semuanya lengkap, surat-surat udah lengkap. Akhirnya ini Riko langsung pulang. Sesampainya di rumah, istrinya ini langsung diajak muter-muter. Pada pagi harinya, Riko kan masih cuti nih kan, 2 hari kan. Riko langsung ajak jalan-jalan keluarganya si Asti. Datang ke keluarganya Asti, dijemput sama Riko, mereka jalan-jalan, menikmati suasana segala macem, seneng. Karena apa? Baru itu keluarga mereka ini ada mobil gitu loh. Gak kayak sekarang ya kan, berapa rumah udah ada mobil, berapa rumah gak kayak sekarang. Semua orang ini banyak yang sudah punya mobil. Pada saat itu orang yang punya mobil ini udah wow banget gitu kan. Karena ini cerita udah lama. Pada malam harinya setelah mereka selesai jalan-jalan, Riko ini tidak lupa. Tak ke tempat bapak, sekalian tak liatin ke bapak. Nah, Riko akhirnya ke tempatnya bapak. Seneng bapak. Nah, pada saat itu bapaknya Riko ini ngomong, ojo lali tapi jangan lupa selamatan dulu. Yo, sebelum kamu pakai kemana-mana. Saat itu, Riko ngomong, Pak, ini tapi udah aku bawa jalan-jalan tadi Pak bareng keluarga. Harusnya diselamati dulu. Istilah itu tolak balak. Selamatan ning omahmu. Ya udah Pak, besok aja Pak. Kalau gitu besok bapak datang ke rumah, kalian adik-adik diajak Pak. Nanti ada tetangga-tetangga juga yang saya undang Pak.
Yowes, besok bapak ke sana. Singkat cerita, akhirnya Riko ini berangkat paginya ini mobil udah dibawa sama Riko. Gitu kan. Riko bawa mobil dan saat itu juga bosnya ini memang udah langsung ngasih tugas. Otomatis karena Riko ini orang lapangan langsung menggunakan mobil tersebut. Singkat cerita, habis Isya ya kan, Riko ini belum pulang. Istrinya ini telepon, "Mas, kamu ini gimana sih, Mas? Kamu nyuruh aku ngundang orang-orang, ini udah pada mau pengajian, kamu malah gak pulang. Gimana sih, Mas? Kamu di mana?" Aduh, aku juga kepikiran juga, tapi ini belum selesai kerjaanku. Nah, sedangkan mobilnya ini kan mau di ngajiin bareng-bareng, gitu kan. Ini masih dipakai si Riko. Ya udah. Pokoknya aku buru-buru pulang. Nah, akhirnya Riko ini mencoba untuk cepat-cepat pulang. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Riko cepat-cepat pulang. Riko langsung buru-buru menuju ke rumah. Untungnya, pengajian ini belum selesai. Jadi, Riko sampai sana, pengajian ini udah dimulai. Harusnya kan mobil di situ, ya kan, Rikonya juga ikut pengajian gitu kan. Ini Riko langsung buru-buru nih. Gak lama kemudian pengajian selesai. Riko dimarahi sama bapaknya Riko. "Kamu itu gimana? Harusnya mobil jangan dibawa. Kamu juga harus ikut pengajian dari awal harusnya. Ini orang-orang udah diundang, ya. Udah manggil Pak Yai juga. Kamu ini gimana?" "Ya Pak, tadi ada buru-buru ini Pak, ini Pak." Nah, akhirnya Riko mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang pada hadir. "Terima kasih ya Pak, Mas, semuanya udah datang ke sini. Maaf kalau saya ini telat, saya ada kerjaan soalnya." "Iya Mas Riko, selamat ya, selamat." Orang-orang pada ngomong seperti itu. Pulanglah rombongan-rombongan pengajian ini, warga-warga sekitar. Nah, keluarga pulang, bapaknya pun juga pulang. Berjalannya waktu, ya kan, pas Riko ini gajian, Riko ngajak jalan-jalan istrinya. Istrinya juga ngomong, "Coba kita udah ada momongan ya Mas, lengkap. Ya sabar, Tuhan belum ngasih, sabar yo." Nah, mereka jalan-jalan nih. Memadu kasih lah, orang belum ada momongan ya kan. Jalan-jalan. Setelah selesai jalan-jalan, mereka pun pulang. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, disinilah. Tibalah malam Jumat Kliwon. Asti ini di kamar udah tertidur. Setelah itu kebangun dia. Dia ini pengen pipis. Asti ini langsung menuju ke toilet. Setelah menuju ke toilet ya kan, Asti ini dikagetkan nih, keluar dari toilet kaget. Kagetnya kenapa? Tiba-tiba mendengar ada suara mesin mobil nyala. Loh. Mas Riko mau kemana? Ini kan udah jam 2:30. Mau kemana lagi dia? Akhirnya Asti langsung buru-buru menuju ke garasi. Pada saat menuju ke garasi, boom! Asti kaget. Mobil ini nyala sendiri, ya. Ini nggak ada siapapun di situ. Asti sampai bingung, Mas, kamu di mana, Mas? Asti nyari sampai mobilnya ini diputerin sama Asti. Dan pada putaran yang kedua, ya kan, karena Asti ini memastikan ini di mana, apalagi betulin apa gitu kan ya. Putaran yang kedua, boom, Asti kaget. Di dalam mobil tersebut ya, ini Asti posisinya di luar. Asti melihat di bangku belakang ada anak kecil, bayi ya kan, umurnya ini kurang lebih ini 2 tahun. Ini tiba-tiba muncul di kaca. Boom, Asti kaget. Dan anak itu mukanya penuh dengan darah. Ternyata jumlahnya anak itu ada 2. Yang satu sedang main dengan ibunya. Boom, ibunya juga ada di dalam situ. Rambutnya udah acak-acakan, pakai pakaian warna putih, kotor. Ya, ini yang satunya sedang digendong. Yang satunya main-main. Asti ketakutan. Terjatuhlah Asti. Buah. Dia mau jalan ini sampai perembetan dia. Dia nyari pegangan-pegangan. Setelah itu Asti langsung menuju ke kamar. Setelah sampai kamar, ini Asti sampai dia ini mau bangun ini susah. Mas, kakinya suaminya, kakinya si Riko ini ditarik-tarik. Mas, bangun. Asti posisinya, ini dia lagi merangkak loh ya. Akhirnya Riko bangun. Apa sih, Dek? Kamu ngapain kayak gitu? Mas, tolong. Akhirnya Riko langsung bangun. Istrinya diangkat. Ada apa? Duduk, ada apa? Kamu kenapa? Kok bisa merangkak-rangkak kayak gini? Mas, mobil kamu, Mas. Mobilku kenapa? Nyala sendiri. Dan di dalam aku melihat ada hantu, Mas. Hantu? Ngaco kamu. Kamu mimpi kali. Kalau nggak percaya kamu kesana, Mas. Ayo kamu kesana, Mas. Aku nggak mau lagi kesana. Nah, saat itu juga Riko akhirnya ngecek. Tapi pas saat Riko ngecek, mobil dalam keadaan mati. Dek, kamu ini gimana? Kunci juga masih di sini, ya. Mobil dalam keadaan mati. Ini kamu kecapean. Ini halusinasi kamu. Mas, muka ada bayi. Di situ ada bayi 2, Mas. Yang satu kecil, yang satu agak besaran. Selisihnya ini nggak jauh. Dan ada ibu juga, Mas, di situ. Ngeri banget, Mas. Beneran, Mas. Sumpah ngeri banget, Mas. Alah,
Mas itu nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Udah, kamu jangan percaya hal-hal seperti itu. Nanti yang ada, kalau Mas lembur atau apa, nanti kamu malah takut. Udah, kamu nggak usah percaya hal-hal seperti itu halusinasi. Kebawa kalau kamu nonton TV, kalau kamu lagi baca-baca apa, akhirnya kamu kebawa. Udah, nggak usah percaya hal itu. Udah, tidur. Mas besok berangkat pagi soalnya. Ya ampun Mas, kamu kok nggak percaya sama aku? Udah, tidur. Memang di sini Riko ini orangnya ini nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Sama sekali nggak percaya. Mau ada hantu atau apa, memang dia ini nggak percaya banget dengan hal-hal seperti itu. Dan Riko juga pengen membuat istrinya tenang. Takutnya nanti kalau pas Riko lembur atau apa, jadi biar istrinya nggak kepikiran. Akhirnya Riko menenangkan akhirnya Riko ini mencoba untuk menenangkan. Udah. Tidur. Akhirnya tidur mereka. Tapi istrinya ini nggak bisa tidur sampai dengar azan subuh. Pada pagi harinya, Riko pun berpamitan dengan istrinya. Mas berangkat dulu deh ya. Mas, hati-hati kamu Mas. Iya, kamu juga hati-hati. Mas hari ini nggak lembur, tenang aja. Nanti Mas cepet pulang kok ya. Yaudah, Mas berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalanlah Riko. Saat Riko menuju ke kantor, ya kan? Aneh ya kan? Ini ada keanehan di sini. Posisinya ini jam 8:30. Jalanan ini juga belum penuh orang banget. Riko sambil menyetir. Dia ini sambil bersiul. Riko ini sambil bersiul. Bersenandung dia ini. Tiba-tiba Riko ini berhenti bersiul, berhenti bersenandung. Dengar suara ada tangisan bayi di dalam mobil. Riko kaget. Riko langsung ngerem mendadak, langsung Riko minggir. Diminggirin dulu sama Riko. Memastikan, kok perasaan ada suara bayi? Aku nggak muter musik, aku nggak apa-apa. Kok ada suara bayi? Perasaanku Ya udahlah, jalan lagi Riko. Jalan baru berapa meter, tiba-tiba Riko kembali mendengar suara tangisan bayi itu tadi. Riko ngerem lagi, Mas, belakang udah ada mobil juga. Akhirnya Riko jalan. Kok aneh ya? Kok aneh? Sampailah di kantor. Sesampai di kantor, mobil itu ia parkir. Riko sambil ngamatin. Mobil nggak kenapa-napa dan tadi jelas banget suara bayi itu. Ada temennya, kita sebut aja namanya Anton, ya. Anton nanyain, kamu kenapa kok? Oh, nggak apa-apa. Ada aneh aja tadi, tapi ya mungkin perasaan aku aja sih. Emang kenapa sama mobilmu? Kok kamu kelihatannya kayak gitu? Riko bilang, ada suara bayi nangis sih, tapi nggak tahu. Perasaanku aja lah. Ya, udah, aku masuk dulu. Riko kayak mencoba untuk mengalihkan apa yang dia rasakan tadi. Udah langsung fokus sama kerjaan. Singkat cerita, malam Jumat selanjutnya. Jadi setelah kejadian itu, sudah tidak ada kejadian lagi nih. Tibalah malam Jumat Kliwon selanjutnya. Pada saat itu, Riko ini lembur. Riko ini ditawarin sama temennya. Mau pulang bareng nggak? Ayo, kita biar bareng nih. Nantilah aku mau nyelesain pekerjaan dulu. Riko akhirnya pulang paling lambat. Nah, pada saat itu Riko ini ngantuk banget nih. Ngantuk, bikin kopi apa ya? Nantilah sekalian keluar. Akhirnya jam 11 malam Riko akhirnya memutuskan untuk pulang. Udahlah, ini udah selesai, gampang besok lagi, ya kan? Riko masuk mobil, dinyalain lah mobil itu. Ketemulah sama security juga yang jaga kantor. Riko jalan, tes. Nah, niat Riko ini mau nyari warung kopi karena matanya udah ngantuk banget. Nyari warung kopi apa ya? Kok ngantuk banget, gitu kan? Nah, anehnya, ya kan, sepanjang jalan ini tumben yang biasanya ini pada buka, ini kok tumben pada tutup. Jadi Riko ini nggak meneruskan arah pulang. Dia ini justru malah pindah ke jalur di mana dia memang mau nyari kopi karena takut kenapa-napa di jalan. Kalau dilurusin itu arah ke rumah, jadi kayak ada persimpangan kayak gitu. Riko pindah jalur, dia belok nih nyari kopi. Nggak ketemu-ketemu, justru malah yang ada jalan itu semakin gelap. Riko ya kan kembali bersiul-siul. Si Riko ini. Malam-malam lagi, Jumat Kliwon lagi. Riko nggak ngeh kalau hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Dia kembali bersiul-siul. Tiba-tiba Riko dikagetkan. Ini melihat dari kaca kecil yang di atas ya kan. Riko melihat ada seorang ibu-ibu dan 2 anak ada di bangku belakang. Riko kaget, Riko ngerem, mendadak Riko ngerem. Pas Riko ngadep ke belakang nggak ada. Ini jelas di kaca kecil ini Riko ngeliat. Kok ngeri banget, ada apa ini? Riko minggirin mobil, Riko keluar. Kok ada ibu-ibu dan 2 bayi. Riko teringat kalau istrinya ini pernah cerita seperti itu. Kok
ternyata ada apa yang dikatakan istriku. Udahlah, apa aku ngantuk kali ya? Riko kembali lagi masuk ke dalam mobil. Jalan lagi, sama kayak kejadian pas Riko awal bersiul, terus tiba-tiba ada tangisan bayi. Berapa meter sesudahnya, Riko kembali mendengar suara tangisan bayi kan? Nah, ini sama. Ini baru jalan berapa meter, tiba-tiba Riko dikagetkan. Salah satu bayi ini merangkak duduk di samping Riko. Wah, wah, wah. Riko sampai ketakutan. Mobilnya ini sampai menabrak pembatas jalan. Wah, 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 wah. Anehnya, bayi itu nggak hilang-hilang. Riko akhirnya membuka pintu. Bagian depan penyok. Riko ini membuka pintu dan minta tolong, tolong, tolong. Teriak-teriak di pinggir jalan. Tolong, tolong. Nah, tak lama kemudian ada pengendara motor. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Pak, di dalam mobil saya ada hantu, Pak. Pak, di dalam mobil saya ada hantu, Pak. Orang itu langsung ngecek. Hantu mana, Mas? Orang nggak ada hantu kok, Mas. Aneh, Mas, ini. Nggak ada sama sekali kok, Mas. Perasaan tadi ada, Pak. Nah, itu justru Mas, mobilnya penyok itu bagian depan. Mas ngantuk kali, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Maafin saya, Pak. Riko akhirnya mengundurkan mobilnya, baru dia jalan lagi. Akhirnya Riko memaksakan, udahlah. Udah aku harus pulang, cepet-cepet pulang. Aku harus cepet-cepet pulang. Akhirnya dia nggak nyari kopi. Udah putar balik lagi nih. Kembali ke jalur di mana Riko ini jalurnya ini jalur pulang. Balik nih, tes ya kan. Nah, nggak lama kemudian ini rumahnya ini udah deket. Rumahnya ini udah deket, mungkin kurang lebih tinggal 5 menit atau 4 menitan lah ya kan. Rumah ini udah deket, tiba-tiba ini hantu perempuan ini tadi ada lagi muncul di kaca. Saat itu juga Riko yang ketakutan ini membaca ayat kursi sambil teriak. Saking takutnya. Jadi bacanya ini kenceng. Anehnya mereka ini masih ada di belakang. Terus menerus Riko fokus. Nggak hilang-hilang. Terus bacanya ini sambil teriak-teriak. Nah, singkat cerita ya kan, sesampainya di rumah, barulah mereka ini tiba-tiba hilang. Riko langsung keluar dari mobil, ini kedok-dok pintu. Dok. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Asti. Keluarlah Asti. Iya, Mas. Sabar apa, Mas? Kamu kenapa? Kok kamu keringetnya pucet kayak gitu? Nggak apa-apa. Aku sakit kali. Riko nggak cerita. Karena apa? Riko ini selalu ngomong sama istrinya, udah jangan percaya sama hal-hal kayak gitu, udah jangan percaya sama hal-hal seperti itu. Akhirnya Riko ini nggak berani cerita sama istrinya. Udah nggak apa-apa, aku lagi kecapean. Mas, kamu nggak bersih-bersih dulu? Si Riko ini langsung selonong masuk kamar dan tidur. Selang berapa jam badan Riko ini demam, panas. Asti ini sampai mikir, loh, badan kamu kok panas sih, Mas? Ya nggak apa-apa. Tapi aku dingin. Ambilin selimut. Iya, Mas, copot dulu bajunya. Sampai dilepas-lepas satu persatu sama si istrinya. Digantikan baju tidur, baru diselimutin. Kamu demam ini, Mas. Ya, aku capean. Aku paling kecapean. Nah, pada pagi harinya, ini Riko dibawa ke dokter. Minta tolong sama tetangga, menggunakan mobil itu juga, minta tolong sama tetangga, ya kan, nganter ke dokter. Setelah selesai dari dokter, udah dikasih obat segala macem. Riko ini akhirnya nggak berangkat pada hari itu, pada malam harinya. Padahal tidak Jumat Kliwon. Saat itu Riko ini tertidur, ya, istrinya juga tertidur. Riko udah minum obat, jadi mudah tidur gitu kan ya. Riko mendengar ada suara mobil ini nyala. Loh, kok suara mobil itu nyala lagi? Riko posisinya ini kan sedang sakit ya, buat jalan aja masih pening. Tapi penasaran, kayak apa sih? Ada apa sih di garasi? Riko penasaran. Dia keluar, istrinya ini tidur pules. Riko sengaja tidak membangunkan istri, takutnya istrinya nanti jadi takut. Riko keluar menuju ke garasi. Pada saat itu lampu mobil ini nyala, Riko kaget. Lampu nyala. Dan gak lama kemudian Riko ini melihat, semakin mendekat Riko melihat ada 2 bayi ya kan, ini lagi bermain dengan penuh darah di situ bayinya ini ya. Mereka ini bugil, gak pakai baju sehelai pun, ini duduk di atas kap mobil. Riko terjatuh, pingsan Riko. Keesokan paginya Asti menemukan Riko tergeletak di depan mobil. Ini ngapain orang di sini? Asti nanya. Gak lama kemudian, ini bapaknya Riko juga datang. Bapaknya Riko datang, pengen main kan, pagi-pagi gitu kan. Bapaknya ini kaget. Loh, ini kenapa Riko tidur di sini? Dibangunin akhirnya. Riko kaget lah. Iya semalam itu Riko nggak jadi cerita. Semalam kenapa? Kamu kok bisa tidur di sini?
Oh, iya aku betulin mesin. Riko bilang seperti itu. Bapaknya bilang, emang kamu tahu mesin? Perasaan kamu nggak tahu mesin loh. Udah tahu mesin sekarang. Baguslah kalau kayak gitu. Iya pak, ya dikit-dikit pak. Riko ini nggak berani cerita karena apa? Yang pertama salah sama bapaknya, ya kan? Di sini pas ada pengajian, Riko ini datang telat, udah dimarahin sama bapaknya. Kalau cerita yang aneh-aneh pasti akan dimarahin lagi sama bapaknya, bener kan? Kamu nggak yang namanya ngajiin atau apa segala macam. Yang kedua, Riko ini nggak mau cerita sama istrinya. Nanti dibalikan sama istrinya. Nah bener kan? Kamu juga diliatin kan? Takut Riko seperti itu. Riko hanya diam. Dan pada saat itu Riko bilang, badanku udah lumayan enak sih. Kayaknya kamu nyiapin sarapan aja. Setelah itu aku mau berangkat aja. Mas, yakin kamu mas? Iya, aku udah enakan kok. Udah enakan kok. Riko memaksakan diri untuk berangkat kerja. Sarapan bareng sama keluarga, setelah itu berangkat bekerja. Dengan menggunakan mobil itu lagi. Setelah itu, sesampainya di kantor, Riko menemui Anton, sahabatnya. Anton, aku mau ngomong. Nah, akhirnya mereka ini ngomong. Ada apa? Anton, aku nggak tahu ini mobil apa. Ini bekas mobil apa. Aku nggak ngerti yang jelas, aku mendapatkannya ini juga jauh. Ya, ini aku diteror. Kamu masih ingat? Waktu itu aku cerita ada suara tangisan bayi. Nah, gak hanya itu. Macem-macem aku diteror. Yang jelas di situ ada bayi dan ada ibu-ibu. Meneror aku, Ton. Menurut kamu gimana? Memang, aku salah sama bapakku karena pas waktu pengajian, aku ini ada urusan. Kamu tahu sendiri aku disuruh bos. Oh, gini aja. Aku punya kenalan kiai. Namanya Pak Kiai Soleh. Ya, kamu bawa ke sana. Gimana? Ini alamatnya. Ya, kamu datang ke sana ngomong aja apa yang sudah kamu alami, ngomong sama Kiai Soleh. Ya, udah, nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah apa, ya, oke? Udah, iya Ton. Nah, singkat cerita, sore harinya Riko pun menuju ke alamatnya Kiai Soleh. Akan tetapi di tengah perjalanan, tepat di turunan, Riko kaget. Di kaca depan ini ada bayi. Sore-sore loh. Ini ada bayi tiba-tiba nempel langsung ke muka Riko. Riko kaget spontan. Ini Riko ngerem. Saat kaki Riko ini ngerem, Riko juga kaget. Kok ada yang aneh di kakiku? Ternyata ada juga kepala bayi yang diinjak oleh Riko. Ini kepala bayi tersebut ini tepat berada di bawah, di antara gas dan rem. Ini nyepit di bawah. Akhirnya Riko tidak bisa mengendalikan mobil. Pada saat itu memang posisinya di turunan. Sebisa-bisa akhirnya Riko menghajar tiang listrik. Wah, tambah parah rusaknya. Padahal udah ditutup-tutupin itu. Rusak yang awal, istri tanya, Riko bilang ini biasa nabrak, lecet-lecet dikit. Yang pertama. Nah, ini udah rusaknya udah parah. Sampai penyok dalam. Otomatis Riko akhirnya ini gak jadi ke tempat Pak Kiai Soleh. Karena mesin juga ikut mati. Akhirnya Riko ini jalan kaki ya kan. Ini memberhentikan mobil. Dan di situ Riko minta tolong. Dan minta tolong untuk nyari bengkel. Setelah mendapatkan bengkel, Riko ngomong sama tukang bengkelnya. Mobil saya di sana pak, kayak gini pak, rusaknya kayak gini. Akhirnya mobil diderek, dibawalah ke bengkel tersebut. Karena udah nggak bisa lanjut jalan. Riko akhirnya telepon si Anton. Anton, aku ada di bengkel ini, aku mengalami kecelakaan. Anton kaget. Aku sebelum ke tempatnya Pak Kiai Soleh, aku kembali diteror, Ton. Dan aku minta tolong, Ton. Satu-satunya orang yang tahu kan kamu ini, ya. Aku minta tolong, Pak Kiai Soleh diajak ke sini, Ton. Nanti aku yang ngasih uang, Ton. Tolong. Anton akhirnya yang sudah di rumah, ya kan, Anton akhirnya menuju ke Kiai Soleh. Sembari menunggu Kiai Soleh datang, ya kan, Pak Kiai Soleh datang sama Anton. Ini mobil kan lagi dikerjain nih. Montirnya yang lagi ngerjain tiba-tiba ia terpental. Wah, suara apa itu? Ada dua orang montir, ya kan? Ini salah satunya terpental. Pak, tolong Pak. Nah, saat itu bosnya yang punya bengkel juga ke situ juga kaget bingung. Ini ternyata yang terpental itu tadi, montir itu tadi, dia kesurupan. Aku mau tetap di sini. Aku mau tetap di dalam ini. Kesurupan. Riko akhirnya telepon Anton. Ton, tolong Ton. Apa? Aku masih jalan nih. Jangan telepon biar cepet sampai. Ton, ini montirnya justru malah kesurupan. Tolong cepet Don. Akhirnya Anton buru-buru langsung tepatnya Pak Kiai Soleh. Akhirnya habis maghrib barulah datang.
Pak Yai Soleh. Nah saat itu Anton kaget sama Pak Yai Soleh. Bengkel sudah acak-acakan, dan saat itu udah banyak orang di situ. Lagi dipegangin orang dan teriak-teriak terus menerus si montir ini. Jadi ada tetangga-tetangga yang akhirnya pada datang di situ. Rame. Riko cerita, itu jadinya kayak gitu. Aku juga nggak ngerti. Pak Yai Soleh, tolong Pak Yai Soleh. Anton ternyata sudah menceritakan ke Pak Yai Soleh tentang apa yang sudah dialami oleh Riko. Pak Yai Soleh akhirnya berdoa, terus berkomunikasi dengan orang yang kesurupan tadi. Pada saat itu, Pak Yai Soleh ini menanyakan, siapa kamu? Ya, kamu kenapa mengganggu? Kenapa kamu ada di dalam mobil ini? Ini yang punya mobil orangnya baik. Kamu kenapa? Aku tidak mau keluar dari mobil ini. Aku nyaman di sini. Aku dan anak-anakku sudah nyaman di sini. Kamu itu siapa? Aku dan anak-anakku sudah ditumbalkan suamiku. Aku kecelakaan di dalam mobil ini dan aku tidak mau pergi dari sini. Nah, setelah itu akhirnya tahu. Akhirnya nggak lama kemudian Pak Yai Soleh ini berhasil menyadarkan montir yang kesurupan tadi. Jadi tahu. Nah, Pak Yai Soleh akhirnya ngomong sama Riko. Iya nak Riko, ini memang ada sosok perempuan dan 2 anak laki-laki semua. 2 anak laki-laki semua, dan kamu tadi dengar. Ya, semuanya kan dengar tadi. Ini berarti mereka ini dulunya ditumbalkan sama suaminya di dalam mobil ini. Saat itu Riko pun telepon Pak Joko. Pak Joko, masih ingat saya yang beli mobil. Oh iya Mas Riko, gimana Mas Riko? Ada apa Mas Riko? Pak Joko, saya mau tanya, ya. Tapi saya pengen Pak Joko ini jawab jujur. Sebenarnya apa yang sudah Pak Joko lakukan? Maksudnya gimana Mas Riko? Apa Mas Riko ada keluhan apa Pak? Saya ini diteror terus menerus. Gak cuma saya, istri saya juga sama. Ini di dalam mobil ada perempuan dan anak-anak. Saya diteror kayak gini terus. Ini mobil bekas apa? Apa sampai nelakon pesugihan? Iya. Nah, sampingnya si Anton, kamu cara nanya jangan kayak gitu. Anton pun ngasih tahu. Karena mungkin Riko di sini kan udah saking jengkelnya, keselnya, diliatin kayak gitu-gitu terus kan. Nah, pada saat itu Pak Joko pun ngomong menjelaskan lewat telepon. Mas, terus terang, ya. Ini mending saya jujur, ya. Karena saat itu kan Mas udah ngeburu banget pengen mobil itu. Nah, ini saya jelaskan. Saya ini pembeli yang ke-6. Nah, Masnya ini yang ke-7. Jadi sebelum-sebelumnya, ya, ini juga sama diteror. Sampai ke saya. Makanya saya posting mobil ini untuk saya jual. Nah, sampean beli mobil ini. Saya belum sempat menjelaskan, sampean sudah seneng. Ya toh? Dan sampean memang lihat sendiri. Mesin tidak ada masalah memang. Akan tetapi Mas, saya dan keluarga saya ini udah sering diteror. Singkat cerita, mobil memang harus nginep di situ, ya kan? Pak Yai Soleh pun bilang, sekarang gini aja Mas Riko. Udah, kalau diruntut ini nggak ada habis-habisnya. Mas Riko rumahnya mana? Biar nanti saya sama Mas Santo ke rumahnya Mas Riko. Adakan pengajian. Kalau mobilnya ini udah bener. Iya Pak. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih Pak. Saya tunggu kedatangan Bapak. Ya nanti dikabarin aja kalau mobilnya udah selesai. Iya Pak. Nah, akhirnya Riko pun pulang sama Anton. Setelah nganter Pak Yai Soleh, Riko pun pulang. Diantar Anton. Mobil ditinggal di bengkel nih. Mobil ditinggal di bengkel dan Pak Yai bilang, dipastikan bengkelnya ini juga takut nanti kenapa-napa. Akan tetapi Pak Yai Soleh memastikan aman kok Mas, udah tenang. Setelah itu Riko pun cerita sama istrinya. Istrinya langsung nyalain, bener kan Mas? Mas bilang aku ini hanya imajinasi, ilusi apa segala macam. Lah wong aku lihat sendiri kok Mas. Kamu dikit-dikit gak usah percaya hal gitu. Gak usah percaya hal gitu. Sampean sendiri kan sebenarnya juga diteror kan. Nah, gak lama kemudian bapaknya juga udah dapat kabar. Dan akhirnya bapaknya setuju. Ya sudah, kalau gini caranya, daripada kamu nanti kenapa-napa ke depannya, aku setuju. Pak Yai siapa tadi yang udah nolong kamu? Udah, gak apa-apa, datangkan ke sini biar ngaji bareng. Hingga pada akhirnya hari yang ditentukan, mobil udah jadi, ya kan? Mobil dibawa pulang. Akhirnya Riko telepon Anton untuk mengundang Pak Yai Soleh. Diadakanlah pengajian di rumah. Setelah diadakan pengajian di rumah, Pak Yai Soleh bilang, wis aman, ya, pokoknya aman. Udah, jangan kepikiran yang aneh-aneh lagi. Jangan terlalu memikirkan yang hal-hal negatif. Disitulah pesan dari Pak Yai Soleh. Insya Allah aman. Nah, singkat cerita, ya kan? Ini mobil sudah tidak lagi bunyi. Setiap malamnya ini udah tidak lagi bunyi. Aman. Mobil sudah tidak mengganggu lagi. Bahkan Riko ini saking penasarannya, ini kok udah nggak bunyi lagi.
Dia ngambil kursi, dia taruh kursi itu di depan mobil, di garasi, dia duduk. Dia sambil ngerokok, sambil ngopi. Aku mau nungguin kayak apa? Muncul lagi nggak? Dia sampai kopi habis, rokok habis segala macam. Ternyata tidak ada apa-apa. Dan akhirnya aman. Istrinya juga ngomong, gimana mas? Ada apa-apa? Nggak ada, udah. Aman. Aman. Yang penting kita berdoa. Istrinya bilang, kalau ada uang lagi ditabung, dijual aja mas. Mau ganti lagi nggak apa-apa. Tapi cari yang aman-aman saja. Dan cari tahu siapa pemilik-pemiliknya, yang awal-awalnya gimana, ini sejarah mobil gimana. Ini ngeri mas. Untung kamu selamat mas. Bayangin kalau kamu kenapa-napa. Apa aku nggak gila mas? Apa aku nggak pusing? Ya pada akhirnya Riko pun nurut. Singkat cerita, 2 tahun sudah mobil itu dipakai tanpa ada kendala apapun. Sudah aman. Nah, ketika duit sudah mengumpul, ya kan, duit udah ngumpul, akhirnya Riko menjual mobil itu, ditambahkan dengan uang tabungannya nih. Ditambahkan uangnya, setelah itu dia membeli mobil baru. Aman udah, nggak ada kendala apa-apa lagi. Nah, itulah kisah dari pengalamannya Mas Riko dan keluarganya. Menurut kalian, pesan-pesan apa di cerita tadi? Monggo silakan ditulis di kolom komentar gitu. Karena ternyata komentar-komentar kalian ini memberi solusi juga kepada para pengirim cerita yang mengalami kejadian-kejadian aneh seperti itu. Gitu. Kadang solusi ini datang ya kan karena nggak ngerti nih dari arah mana. Nah, komentar-komentar kalian ini bisa menjadi kayak semacam jalan keluar gitu. Nah, itulah seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat para pengirim cerita yang udah ngirim cerita. Saya udah bacain juga. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga buat para subscriber saya, matur nuwun. Di tahun baru ini mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, caranya gampang sekali. Ditulis per paragraf ya. Ditulis per paragraf, ditulis per kalimat. Nama yang mau disamarkan mana, apa disamarkan semua, dijelaskan di situ konfliknya, terornya seperti apa, penanggulangannya seperti apa, jelas ya. Oke, per paragraf atau per kalimat gitu. Jangan nggak ada titik, nggak ada koma, langsung ke bawah, pusing beta ya. Ya kan? Nah, gini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosijo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Oke ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tahun baru ini dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Selalu mendapatkan rezeki melimpah. Amin. Sehat walafiat, amin. Panjang umur, sukses selalu ya. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan seluruh tim Rian Agus Widodo mengucapkan selamat tahun baru 2024. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos guys, mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.